5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning, kids. How are you today in this lovely Monday? So, now we are going to continue our last lesson. Kalau Jumat kemarin saat kita Google Class, itu ada pembelajaran 3 dan 4 yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan pembelajaran 5 dan 6. Jadi Miss Eka tidak usah berlama-lama. I just want to remind you about our lesson. So, pay attention. But as usual, before we begin our lesson, let us pray first. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you, God. Amen. So students, now I want you to open your book page 101. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran 101, Miss Eka mau mengingatkan. Nah, anak-anak semua sudah belajar mengenai Pancasila, ya kan? Pancasila, kemarin kita sudah mempelajari tentang sila pertama, lambangnya adalah bintang dan itu berkaitan dengan ketuhanan. Setiap kegiatan berdoa itu selalu mengamalkan sila pertama. And today we are going to learn about sila kedua. Ayo, sila kedua itu apa isinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu itu lambangnya adalah rantai. Nah, jadi untuk pengamalan sila kedua, anak-anak itu salah satunya adalah tolong menolong, ya kan? Dan juga bergotong royong. Itu merupakan salah satu pengamalan sila kedua. Nah, sekarang kita akan melihat gambar di halaman 101. Nah, katanya berikan centang yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yuk kita lihat sama-sama anak-anak Miss. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kita akan bersama-sama memberi tanda centang untuk yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, sila kedua Pancasila itu berhubungan dengan kemanusiaan, dengan membagi tugas secara adil. Nah, itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di sini yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah gambar nomor 1, karena ini melakukan kerja bakti, membagi tugasnya secara adil adik-adik. Lalu yang kedua ini tidak mencerminkan sila kedua Pancasila ya adik-adik ya. Karena apa? Mungkin ini anak laki-laki ini menuduh temannya sehingga temannya, enggak, bukan saya kok, misalnya seperti itu ya. Lalu yang ketiga ini tidak mau bermain dengan temannya. Nah, ini juga bukan sila kedua. Lalu yang keempat, piket kelas dilakukan dengan kerjasama dan dibagi secara adil. Maka ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu di sini ada kerja kelompok. Nah, kerja kelompoknya juga dibagi secara adil. Maka ini sesuai dengan sila kedua pada Pancasila. Beni memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Beni bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Jadi adik-adik kalau bermain kalian harus adil ya. Kalian pun kalau bermain tidak boleh pilih-pilih teman. Ya bermain dengan anak laki-laki, ya bermain dengan anak perempuan adik-adik. Nah adik-adik, aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Jadi, jangan kita membeda-bedakan adik-adik. Adik-adik, tadi Beni akan membaca puisi yang berjudul Layang-Layang. Sebenarnya layang-layang ini adalah lagu adik-adik. Lagunya seperti ini ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang bermain
berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, lagu layang-layang ini ternyata bisa dibaca menjadi puisi. Lagu layang-layang ini ciptaan dari Mandong Lubis, adik-adik. Nah, sekarang kita bukan menyanyikannya, tapi kita akan menjadikan lagu ini sebuah puisi. Jadi begini cara membacanya, adik-adik. Layang-layang ciptaan Mandong Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan kutimbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Kira-kira seperti itu tadi cara membaca puisi layang-layang. Adik-adik, setiap puisi itu ada kata-kata indahnya. Nah, kita akan memahami makna atau arti dari sebuah kata yang ada di puisi layang-layang tadi. Yang pertama ada kata buluh. Nah, buluh itu apa ya Kak Citra? Buluh tuh seperti ini adik-adik. Menurut kalian arti kata buluh itu apa? Buluh itu artinya adalah bambu atau talang adik-adik. Ku ambil bulu sebatang. Oh, berarti kita mengambil bambu sebatang. Ini loh adik-adik, gambar dari bambu ya. Bentuk bambu itu seperti ini yang bisa dijadikan layang-layang. Lalu ada kata raut. Ku raut dan kutimbang dengan benang. Nah, raut itu apa? Nah, pernahkah kalian meraut pensil? Ya kan, pernah ya meraut pensil seperti ini. Lalu ini kalau meraut bambunya untuk dijadikan layang-layang. Raut itu artinya adalah melicinkan atau menghaluskan. Itu arti dari kata raut. Lalu ada kata potong. Nah, kalau potong itu apa? Potong itu artinya penggal atau kerat, memenggal atau mengerat sebuah benda. Itu artinya potong adik-adik. Lalu berikutnya ada kata girang. Hatiku riang dan girang, hatiku senang dan riang. Itu ya, girang itu apa? Kalau dari gambar ini kira-kira apa nih adik-adik? Ya, girang itu suka hati atau girang sekali atau senang sekali. Itu arti dari kata girang. Berikutnya ada kata timbang. Nah, kira-kira apa ya timbang itu? Timbang itu artinya adalah tidak berat sebelah atau artinya sama berat. Itu tadi kata-kata yang ada di dalam puisi layang-layang adik-adik. Jadi Miss Eka akan mengingatkan kembali tentang alat ukur. Nah, alat ukur itu digunakan kemarin untuk mengukur suatu benda ya kan, ada alat ukur yang baku dan alat ukur yang tidak baku. Nah, alat ukur yang baku itu adalah alat ukur yang mempunyai angka di medianya, seperti contohnya penggaris ya kan. Nah, kemudian Miss Eka di akhir pembelajaran kita di subtema 2 ingin mengingatkan kembali mengenai perubahan satuan dari meter ke sentimeter dan dari sentimeter ke meter. Nah, anak-anak, 1 meter itu kemarin berapa sentimeter? 1 meter adalah 100 cm. Oke, kita coba kerjakan soal lagi ya. Okay, so that's all about our material today, and don't forget to fill your absence in the commenter column. Nah, jadi tugasnya nanti akan Miss Eka share melalui pemberitahuan WhatsApp. That's all for today and see you tomorrow. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you tomorrow. Bye-bye.